Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang semuanya. Oke, walaupun sekarang siang, seharusnya kalian masih tetap semangat ya. Saya harap kalian masih tetap semangat gitu. Oke. Sebelumnya pembelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke. Kelihatannya masih ini ya. Lesu gitu. Capek ya tadi ya? Habis capek, oke. Baik. Jadi semoga kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini lebih bersemangat ya. Oke, nanti kita santai aja tapi serius gitu ya. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Oke, silakan dari ketua kelas pimpin berdoa. Siap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Oke. Selanjutnya saya akan cek kehadiran dulu ya. Untuk hari ini yang tidak berangkat, kalau boleh tahu siapa? Farhan. Oke, Farhan kenapa tidak berangkat? Alfa. Nggak ada yang dititipin surat? Nggak. Oke. Alfa berarti ini ya. Ada lagi yang nggak berangkat? Mahesa. Mahesa kenapa tidak berangkat? Sakit. Oke. Ada lagi? Syauki. Syauki kenapa? Syauki izin ya. Oke. Udah? Yuda. Ada lagi? Yuda ya. Yuda kenapa? Alfa. Oke. Ada 2 orang ya Alfa ya. Ini perlu ditanyakan ya besok ya. Ditanyain kenapa tidak berangkat. Seperti itu. Oke, semoga yang sakit segera sembuh dan yang izin semoga segera diselesaikan ya urusannya ya. Oke. Baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita kondisikan dulu ya di daerah sekitar kalian. Di situ kalau ada sampah silakan diambil, dimasukkan di kantung. Nanti ketika selesai pembelajaran silakan dibuang di tempat sampah. Bagi yang celananya bajunya masih keluar silakan dimasukkan ke dalam celana ya. Oke, supaya rapih. Silakan bukunya juga disiapkan. Buku tulis, buku LKS silakan disiapkan di atas meja. Oke? Udah ya? Udah semua ya? Oke, karena sudah semua, sebelum kita masuk ada beberapa aturan ya selama pembelajaran yang akan kita sepakati bersama. Yang pertama, diharapkan tidak diperbolehkan ya berbicara sendiri dan membuat gaduh di kelas. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke. Yang kedua, tidak diperbolehkan makan. Jadi kalian tidak diperbolehkan makan selama pembelajaran. Kalau minum boleh ya, tapi kalau makan ditahan dulu. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin. Jadi kalau ada dari kalian yang ingin ke kamar mandi, silakan izin dulu ya. Oke. Selanjutnya, nanti bagi peserta didik yang bertanya atau menjawab, saya akan memberikan poin keaktifan ya. Maka dari itu silakan berlomba-lomba untuk bertanya atau menjawab. Oke? Bisa dimengerti? Bisa sepakati? Bisa ya? Oke. Karena tadi saya lihat dari Mas Mbak semua pada lesu ya, kita ice breaking dulu ya, supaya lebih konsentrasi, sehingga dalam mengikuti pembelajaran nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang maksimal ya, gitu, karena konsentrasi. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi nanti ketika saya mengucapkan suatu kata, nanti kalian balas dengan kata juga ya. Oke? Oke, baik. Contohnya begini, ketika nanti saya bilang besar, kalian jawabnya kecil ya. Oke? Oke, kita tes ya. Besar? Kecil? Besar kecil? Oke, kita tingkatkan supaya lebih konsentrasi. Saya tambah suku kata, yaitu panjang ya. Ketika saya mengucapkan panjang, kalian bisa menjawabnya dengan pendek ya. Oke? Kebalikannya ya. Oke? Panjang? Pendek? Panjang? Oke, kita tingkatkan lagi, kita gabungkan ya suku katanya. Oke. Panjang, besar, pendek?
pendek, besar, panjang. Oke, konsentrasi lagi ya. Kecil, panjang, besar. Oke, udah konsentrasi semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah ice breaking. Saya harap dengan ice breaking ini kalian bisa lebih konsentrasi, lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran sebelumnya, masih ingat pembelajaran sebelumnya materinya apa? Terkait barter ya. Terkait barter. Gitu. Terkait kelangkaan ya, kebutuhan ya. Jadi barter itu salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi sebelum itu saya akan menampilkan sebuah video yang nanti ada kaitannya dengan materi sebelumnya dan yang akan kita pelajari. Jadi ini berkaitan ya. Saya akan tayangkan sebuah video, silakan dicermati, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ini videonya, silakan dicermati ya. Panjang pertanda tukar menukar barang di pasar Bantar Desa Luar Bumi Kabupaten Ambarawa Nusa Tenggara Timur dimulai Sabtu 28 Januari 2020. 4 kecamatan, kalau untuk kecamatan Luar Bumi ada 15 desa, kecamatan ada di sekitar 6 desa, ada tugas kecamatan desa, ada di sekitar 3 desa. Kira-kira apa yang bisa ditangkap dari video tersebut? Jadi membahas mengenai pasar barter ya, itu di NTT ya. NTT tahu ya, di Nusa Tenggara Timur. Kira-kira kalau di Bantul ini masih ada nggak? Nggak ada ya. Kenapa kira-kira? Kok pasar barter itu sudah tidak ditemukan atau jarang ditemukan? Ada yang mau menjawab? Saya catat. Oke, silakan. Nama, sebutkan nama dan apa jawabannya. Saya catat. Namanya Zahra. Oke, Zahra. Kenapa? Kira-kira sudah jarang dijumpai? Karena sekarang sudah ada uang, jadi orang lebih mudah membeli barang. Oke, karena sekarang sudah ada uang ya, jadi membeli barangnya pakai uang itu tadi ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Zahra. Oke, yo. Oke. Oke. Jadi tadi kata kuncinya adalah karena sekarang sudah ada uang ya. Jadi untuk memperoleh barang ya sekarang menggunakan apa? Menggunakan uang. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa kok barter itu sekarang sudah jarang ditemui atau ditinggalkan orang-orang? Kenapa masyarakat itu lebih suka menggunakan uang daripada barter? Ada yang mau berpendapat? Silakan yang mau berpendapat. Angkat tangan, sebutkan nama dan apa jawabannya. Kenapa? Kira-kira orang lebih milih uang daripada barter? Saya susah dalam menentukan ukurannya sama membawanya susah. Oke, tadi Mbak Risma bilang karena susah ya untuk menentukan ukurannya dan susah bawanya. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya ya ketika kita membeli barang, kita tidak perlu ya membawa barang yang kita punyai. Misalnya di rumah kita punya singkong, kita mau beli pisang, kita nggak perlu bawa singkong ya, cukup pakai uang. Nah itu salah satu alasan kenapa orang-orang beralih ke uang ya daripada barter. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Risma. Oke. Udah nyambung ya, connect ya terkait materi hari ini ya. Ini jadi terkait barter. Nah materi hari ini ada kaitannya dengan yang video yang telah disaksikan. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai materi uang ya. Uang itu tadi untuk menggantikan barter ya tadi ya. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajarannya pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan uang. Oke. Terus menjelaskan fungsinya, membedakan jenisnya dan menganalisis nilai dari uang. Oke. Jadi saya harap nanti kalian bisa mencapai keempat tujuan pembelajaran tersebut. Bisa dipahami? Caranya dengan apa? Caranya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi kalian nanti dapat mengeksplor ya, menelusuri. Jadi menelusuri terkait materi tentang uang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kegiatannya mulai dari pemberian rangsangan sampai yang terakhir menarik kesimpulan. Metodenya atau caranya yaitu dengan eksplorasi. Kalian mengeksplor, membaca ya,
mencari informasi terkait uang. Kemudian diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, aspek penilaian dalam pembelajaran hari ini yang pertama, yang dinilai adalah sikap kerjasama, kemudian diskusi, jadi dinilai ya nanti diskusi kalian, presentasi dan hasilnya, nanti hasil diskusinya dalam bentuk LKPD ya, dan nanti saya akan berikan lembarnya. Nanti kalian kerjakan di situ. Oke, bisa dimengerti? Jadi saya harapkan kalian bisa memaksimalkan aspek-aspek ini ya. Lanjut kita ke sesi pretest ya. Jadi nanti saya akan membagikan kertas, silakan diisi ya di sini ya. Pretest. Silakan diisi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Silakan diisi sesuai kemampuan kalian masing-masing. Jangan lupa identitasnya ditulis. Ini sebagai alat ukur sejauh mana pemahaman kalian ya sebelum mengikuti pembelajaran. Jadi silakan dikerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan. Oke. Ini untuk soal pretestnya ya. Nggak banyak-banyak, cuma 5 soal aja. Oke, silakan dikerjakan. Cukup jawabannya saja ya. Cukup jawabannya saja dikerjakan. Oke, waktunya terbatas ya. Silakan dikerjakan. Oke, udah selesai? Udah ya. Kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Gimana? Udah selesai? Udah. Oke. Satu lagi. Satu soal lagi. Silakan dibaca, dicermati, dikerjakan sebisanya. Oke, udah selesai? Udah. Oke, selanjutnya menyaksikan video lagi ya. Jadi, silakan nanti dicermati videonya. Kemudian, kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan ya. Silakan ditanyakan kepada saya. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa Ini tentang uang ya. sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Itu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sebuah uang. Digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oke, itu video ya terkait perkembangan uang ya dari awal sampai saat ini. Itu ada asal usulnya ya. Gitu. Jadi nggak tiba-tiba ada uang. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya catat. Silakan yang mau bertanya terkait video uang. Ada yang mau bertanya? Yuk, silakan. Oke, sebentar. Sebutkan nama. Sebutkan namanya siapa? Ervina. Absen 13 ya? Oke, mengapa dulu barter ya? Belum pakai uang. Karena dulu itu masyarakatnya masih primitif ya. Jadi pertama itu masih primitif. Artinya dia itu masih belum berpikir seperti manusia pada saat ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kebutuhannya itu masih sedikit ya. Masih sedikit. Kalau sekarang kan kebutuhan orang banyak ya. Dulu belum ada motor, belum ada sepeda, belum ada tas gitu. Makanya dulu masih relevan ya kalau pakai barter ya. Tapi kalau saat ini kan kebutuhan kita banyak ya. Jadi kalau menggunakan barter ya itu akan kesulitan gitu ya. Masa kita mau mendapatkan tas harus mencari orang yang butuh barang dari kita, itu kan susah ya. Susah menemukan antara penjual dan pembeli yang sama-sama membutuhkan barang. Oke? Bisa dipahami ya, Mbak Ervina? Oke. Ada lagi yang mau bertanya selain Mbak Ervina? Cukup ya? Oke. Karena sudah cukup, selanjutnya kita ke aktivitas diskusi ya. Jadi ini sudah saya bagikan kelompok ya. Ada 6 kelompok. Silakan berdiskusi, udah sesuai kelompoknya. Ada 6 kelompok. Materi diskusinya untuk 1, 2, dan 3 nanti sejarah uang dan jenis uang ya. Sementara untuk kelompok 4, 5, 6 itu fungsi uang dan nilai uang. Bisa dipahami? Kelompoknya
ini ya. Silakan kelompok salah satu perwakilan mengingat-ingat materinya ya. Oke. Sejarah uang dan jenis uang serta fungsi uang dan nilai uang. Oke. Saya akan bagikan LKPD ya nanti untuk diskusi kalian. Oke, jadi nanti LKPD-nya dikerjakan secara kelompok ya. Ini saya bagikan LKPD. Dan saya akan membagikan bahan ajarnya ya. Jadi ini nanti berisi tentang materi ya. Silakan kalian mencari atau mengeksplor dari bahan bacaan. Ini sudah disesuaikan dengan materi ya. Kalian bisa mencari informasi, mengeksplor informasi untuk mengerjakan LKPD di bahan ajar ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk petunjuknya. Waktu diskusi sekitar 20 menit ya. Nah, maksimal 20 menit. Oke. Silakan bisa mulai diskusi ya, saya beri waktu. Jadi nanti di situ kan ada perintah untuk menyimpulkan hasil diskusi ya. Nah, nanti hasil diskusi kalian setelah menjawab beberapa pertanyaan atau persoalan, silakan kalian tuangkan ke Asturo ini ya. Silakan dituangkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk poster dan mind map ya. Oke, didiskusikan. Mau poster boleh, peta konsep juga boleh ya. Oke, silakan di sini ya. Nanti untuk dipresentasikan, oke? Gitu ya. Waktunya 20 menit, silakan dikerjakan. Ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Oke. Nanti perwakilan dari kalian masing-masing nanti presentasi ya. Jadi 1 2 3 siapa yang mewakili, 4 5 6 siapa yang mewakili, gitu ya. Ini nanti satu kelompok. 1 2 3 kan membahas materi yang sama ya. Terus 4 5 6 juga membahas materi yang sama. Nah, nanti 4 5 6 perwakilan satu kelompok maju ke depan, 1 2 3 perwakilan satu kelompok maju ke depan. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan ya terkait petunjuknya. Yang mau ditanyakan? Yang belum jelas boleh ditanyakan. Iya, jadi nanti dari kelompok kalian kesepakatan mau bikin peta konsep juga boleh, atau mind mapping gitu, atau poster juga boleh. Kesepakatan aja ya. Kalau peta konsep ya peta konsep aja. Terkait materi yang diskusikan ya. Tadi kan sudah ditampilkan ya. Silakan. Dibuat peta konsepnya. Pembahasannya 4 5 6 dan 1 2 3 itu materinya sama ya, sesuai dengan materi di bahan ajar. Silakan kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan. Itu kalian bisa menggunakan peta konsep dan poster atau bebas. Misalnya uang, terus fungsinya apa aja, nilainya. Ini untuk memudahkan kalian ketika presentasi ya. Oke, waktunya habis ya. Kira-kira dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau sukarelawan maju? Oke, dari kelompok 1 mau maju. Oke, silakan, nggak apa-apa. Oke, silakan boleh dibuka dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Lebih keras lagi, Mbak? Biar. Identifikasi beberapa budaya yang menggunakan budaya uang barat atau alasan kenapa budaya sebagai uang perang, daging, garam, dan masukani alasannya kualifikasi dan informasi oleh masyarakat setempat. Apa perbedaan utama antara uang kartal dan uang viral? Bagaimana masing-masing digunakan dalam transaksi sehari-hari? Perbedaannya yaitu uang kartal diterbitkan oleh Bank Indonesia, sementara uang viral oleh bank umum. Semuanya dapat digunakan dalam kegiatan transaksi. Oke, silakan. Untuk kelompok 1 ada yang mau bertanya? Oke, silakan.
Siapa namanya? Nama dulu, sebutkan nama. Ganda, oke. Absen? Presensi? Nomor 17, oke. Oke, ganda apa pertanyaannya? Keuntungan menggunakan uang elektronik dibandingkan uang tunai. Apa kira-kira keuntungan dari uang elektronik daripada uang tunai? Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Apa keuntungan menggunakan uang elektronik dibandingkan uang tunai? Mengurangi resiko kehilangan atau pencurian uang tunai. Ada pertanyaan lagi? Oke. Jadi, silakan dari Mbak Dinda. Apa pertanyaannya? Kulit gerak. Bisa dijadikan uang barang. Alasannya karena sudah disepakati oleh masyarakat setempat. Karena sudah disepakati ya. Biasanya itu muncul atau ditentukan ya oleh suatu masyarakat. Misalnya di Bantul, dulu belum ada uang misalnya. Di sini ternyata pakai apa namanya kerang gitu. Itu harus sesuai kesepakatan masyarakat Bantul. Atau masyarakat Sanden ya. Harus disepakati bersama baru bisa dijadikan alat tukar. Maksudnya dalam hal ini ya uang barang. Gitu ya. Paham ya? Udah cukup ya? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari kegiatan presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 4, ada yang ingin menyimpulkan? Siapa? Silakan. Saya catat. Oke, silakan. Adalah pemerintah transaksi dibanding ada berbagai jenis uang seperti kertas, logam, dan elektronik yang semua berfungsi untuk membeli barang dan jasa dengan cara yang praktis. Oke, dari siapa namanya? Safaras. Oke, tepuk tangan untuk Safaras sudah berani menyimpulkan. Ada lagi? Paham ya? Jadi kita sudah mempelajari mengenai sejarah, kemudian jenis, fungsi, dan nilai. Oke, saya harap kalian sudah memahami ya. Oke, saat ini sesi selanjutnya yaitu post test ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, apakah kalian paham, silakan bisa dikerjakan post testnya di kertas yang sudah saya bagikan di awal. Oke, silakan dikerjakan sendiri, dikerjakan semampunya. Sudah? Cukup ya? Cukup. Oke, karena sudah. Oke, di sini saya akan menyimpulkan atau menguatkan lagi ya. Jadi kita sudah mempelajari mengenai uang ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Safaras tadi sudah membantu menyimpulkan ya. Saya konfirmasi lagi. Jadi ketika kita mempelajari uang tadi mulai dari sejarah, fungsi, nilai, jenis ya. Itu harapannya kalian itu bisa memahami terkait uang ya. Karena uang itu penting sebagai alat tukar ya. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, alat tukar ini perantaranya ya menggunakan uang ya, menggunakan uang. Jadi kita dalam membutuhkan sesuatu ya harus menggunakan uang. Maka dari itu, ya kalian harus memahami sifat dan karakter dari uang ya. Jadi mengenal sejarah, fungsi, nilai, karakter ya. Nilai dan apa jenisnya ya. Oke. Paham ya sampai sini ya. Oke. Gimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Kira-kira apa tadi yang sudah kita pelajari tadi? Terkait uang ya. Sudah paham ya? Materi mana? Kira-kira yang masih belum paham? Gak ada? Sudah paham semua ya? Kira-kira dari pembelajaran hari ini ada tidak hal-hal positif yang bisa kalian dapatkan? Ada yang mau berpendapat? Silakan bebas ya. Bebas, nggak ada yang salah. Silakan. Bisa membedakan uang ya. Oke, bisa membedakan uang tadi. Ada jenis-jenis uang ya. Ada mulai dari kartal, giral ya. Ada
Natal itu yang nyiptain mana dari Bank Indonesia ya. Natal itu dari Bank Indonesia, sementara Hilal itu dari Bank Umum ya. Ada lagi? Oke. Yang terakhir saya minta saran kalian ya. Saran kalian untuk pembelajaran berikutnya, kira-kira kalian sukanya pembelajaran yang seperti apa? Seperti ini. Diskusi ya gini. Terus apa lagi? Masukan lagi ya Pak. Ada masukan lagi? Pembelajaran yang seperti apa yang kalian inginkan? Kelompok, oke. Apa lagi? Ada lagi masukan? Silakan disampaikan bebas ya. Kalian bebas memberi masukan, bebas seperti apa? Berarti kalian lebih suka berkelompok seperti ini ya? Oke. Jadi besok kegiatan berikutnya juga saya akan diskusi lagi ya. Oke. Karena waktunya hampir habis ya. Oke. Jadi kita sudah melakukan ini. Kita tadi sudah mempelajari uang ya, mulai dari sejarah, fungsi, jenis, nilai. Oke. Dari sejarah itu tadinya belum ada uang ya, dari barter, kemudian sampai ke adanya uang digital ya, atau uang elektronik. Itu kan perubahannya panjang ya, enggak tiba-tiba gitu ya, perubahannya panjang. Nah, saya harapkan kalian juga bisa ya, bisa mengambil pelajaran dari evolusi uang tersebut. Jadi pada dasarnya manusia itu selalu mencari sesuatu yang memudahkan ya, efektif dan efisien. Manusia itu selalu berpikir gimana caranya dia lebih efektif, lebih efisien. Efektif itu tepat, tepat sasaran ya. Kalau efisien itu cepat adalah yang menyusahkan, itu efisien. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk mencari atau memecahkan masalah supaya lebih efisien dan efektif. Nah, salah satunya itu termanifestasi di dalam uang ya, yang tadinya barter, terus muncul ada uang barang, terus muncul lagi ada emas ya, program mulia, terus muncul lagi ada uang kertas, muncul lagi ada uang elektronik. Kan semakin kesini semakin memudahkan ya. Bayangin aja kalau sekarang masih di barter lah, kita mau beli barang di Cina misalnya, kita harus bawa barang ya dari Cina ya, dari sini ke Cina. Kira-kira susah nggak? Susah ya. Sekarang kita tinggal pakai handphone, pakai smartphone, kita bisa belanja di e-commerce ya, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Kita bisa belanja dari rumah untuk belanja di misalnya di Eropa, di Cina, di Malaysia misalnya. Luar negeri lah. Tanpa kita harus berpergian ke cukup pakai smartphone atau handphone. Itu kan kemudahan ya. Saya harap kalian juga muncul ya sifat-sifat seperti itu ya, karakter seperti itu. Misalnya kalian dalam memandang sesuatu sekiranya perlu solusi apa, kalian bisa mencontoh itu ya, manusia-manusia pada zaman dahulu yang yaitu selalu mencari kemudahan, efektivitas dan efisien yang nantinya ujung-ujungnya adalah memudahkan kita semua. Oke? Paham ya? Pelajaran ini ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Sebelum menutup pembelajaran kita berdoa dulu ya. Akan dipimpin oleh Rakas. Jika siap sempurna, mulai. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Sukses terus untuk kalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.